Kota ini tak pernah tidur. Bunyi klakson mobil, siren, dan musik dari kejauhan memenuhi udara. Kerumunan orang berdesak-desakan di penyeberangan jalan, lautan wajah yang mencerminkan energi kota yang hidup. Gedung-gedung tinggi menjulang ke langit, monumen ambisi dan mimpi. Tapi di balik itu semua, ada cerita yang berbeda. Kesepian dan ketidakpedulian membayangi. Di tengah hiruk pikuk, mudah sekali merasa tersesat, terlupakan, tak terlihat. Alex, seorang pemuda yang menavigasi ritme kota yang tak henti-hentinya, merasakan beratnya ketidakpedulian itu. Dia merindukan sesuatu yang lebih, sebuah cara untuk membuat perbedaan di antara lautan wajah yang mengelilinginya. Suatu malam, saat dia duduk di apartemennya yang kecil, sebuah ayat yang familiar dari Injil Matius terngiang di benaknya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kata-kata itu beresonansi dengan urgensi baru, menyalakan percikan harapan di hatinya. Minggu berikutnya, Alex mendapati dirinya berbagi inspirasi barunya dengan kelompok doa kecilnya. Dia berbicara tentang kebutuhan kota yang tersembunyi dan keinginannya untuk membuat perbedaan, sekecil apapun. Alex, sejujurnya, saya terkejut betapa dalam kata-kata saya beresonansi dengan kelompok itu. Mereka juga merasakan ketidakpedulian kota yang luar biasa, perasaan tidak berdaya dalam menghadapi luasnya kota. Teman satu, kamu tahu, aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya, kita melihat begitu banyak kebutuhan di sekitar kita, tetapi sulit untuk mengetahui harus mulai dari mana. Teman dua, betul. Terkadang rasanya apapun yang kita lakukan, itu hanyalah setetes air di lautan. Tapi mungkin, hanya mungkin, tindakan kecil itu bisa bertambah banyak. Kelompok itu, yang disatukan oleh iman dan keinginan mereka untuk melayani, mulai melakukan brainstorming tentang cara-cara untuk mewujudkan iman mereka. Mereka membahas kebutuhan yang mereka lihat di sekitar mereka. Tunawisma, kelaparan, kesepian, kurangnya akses ke pendidikan dan sumber daya. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman mereka sendiri, baik yang menantang maupun yang menginspirasi. Saat mereka berbicara, rasa harapan dan tujuan memenuhi ruangan. Mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah kota, tetapi mereka dapat menjadi sumber cahaya dan harapan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terinspirasi oleh komitmen bersama mereka, Alex dan teman-temannya mulai memasukkan tindakan pelayanan kecil ke dalam rutinitas harian mereka. Alex, saya mulai membawa granola bar ekstra di ransel saya, menawarkannya kepada para tunawisma yang saya temui dalam perjalanan ke tempat kerja. Saya berusaha untuk terlibat dalam percakapan dengan penghuni lanjut usia di gedung apartemen saya, menawarkan telinga yang mendengarkan dan uluran tangan. Anggota kelompok lainnya, Sarah, seorang seniman berbakat, mulai menawarkan kelas seni gratis kepada anak-anak di lingkungannya, menyediakan outlet kreatif dan ruang aman bagi mereka untuk mengekspresikan diri. John, seorang mekanik yang terampil, menjadi sukarelawan di pusat komunitas setempat, mengajar perawatan mobil dasar kepada para remaja, membekali mereka dengan keterampilan hidup yang berharga. Tindakan kebaikan kelompok itu, meskipun tampak kecil, mulai menyebar keluar, menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar mereka dengan cara yang tidak terduga. Kabar tentang belas kasih dan kemurahan hati kelompok itu menyebar ke seluruh komunitas mereka. Orang-orang mulai memperhatikan tindakan pelayanan mereka yang hening, kepedulian mereka yang tulus terhadap orang lain. Anggota komunitas, koran lokal memuat cerita tentang upaya mereka, menyoroti komitmen mereka untuk menjadikan kota kita tempat yang lebih baik. Kisah itu beresonansi dengan para pembaca. Banyak di antaranya juga merasakan sifat impersonal kota. Anggota komunitas terinspirasi oleh teladan Alex dan teman-temannya. Orang lain mulai menemukan cara untuk berkontribusi. Toko roti lokal mulai menyumbangkan roti yang tidak laku kepada penampungan tunawisma terdekat. Sekelompok mahasiswa menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih lingkungan, memungut sampah, dan menanam bunga. Semangat kemurahan hati menjadi menular ketika orang-orang dari semua lapisan masyarakat menemukan sukacita dalam melayani orang lain. Anggota komunitas kota itu, yang dulunya tampak acuh tak acuh, perlahan-lahan mulai menyadari kekuatan kasih sayang. Dampak dari tindakan Alex dan teman-temannya meluas jauh melampaui penerima langsung dari kebaikan mereka. Upaya mereka menciptakan rasa kebersamaan, mengingatkan orang-orang bahwa mereka tidak sendirian di luasnya kota.
Tindakan pelayanan mereka menjadi suara harapan, menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegelapan dan ketidakpedulian, terang dapat menang. Alex, ketika saya menyaksikan transformasi yang terjadi di sekitar saya menyadari bahwa menjadi garam dan terang lebih dari sekadar melakukan perbuatan baik. Ini tentang mewujudkan kualitas-kualitas itu dalam setiap aspek kehidupan saya. Ini tentang berbicara untuk mereka yang tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri, tentang mengadvokasi keadilan dan kesetaraan. Ini tentang menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan belas kasih yang telah saya temukan dalam iman saya. Ini tentang menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar saya. Namun, ada kalanya Alex merasa kewalahan dengan besarnya tantangan yang dihadapi kotanya. Masalah-masalah itu tampak tidak dapat diatasi. Usahanya seperti setetes air di lautan. Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar membuat perbedaan. Selama saat-saat keraguan ini, dia berpaling pada imannya dan dukungan dari komunitasnya untuk mendapatkan kekuatan dan bimbingan. Dia menemukan penghiburan dalam doa, menarik inspirasi dari kisah-kisah mereka yang telah datang sebelum dia. Mereka yang telah berani percaya bahwa perubahan itu mungkin. Teman satu, ingat Alex, bahkan tindakan kebaikan kecil pun dapat berdampak besar. Teman dua, ya, hidup kita sendiri telah tersentuh oleh kemurahan hati orang lain. Harapan dan kasih sayang memiliki cara untuk berkembang biak, seringkali dengan cara yang paling tidak terduga. Iman dan komitmen bersama mereka untuk melayani menjadi sumber kekuatan, membantu Alex bertahan melalui saat-saat keraguan dan ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, Alex menyaksikan transformasi yang luar biasa di kotanya. Benih-benih kebaikan yang dia dan teman-temannya tabur telah berakar dan berkembang, menciptakan efek riak kasih sayang dan kemurahan hati. Kota itu, yang dulunya dicirikan oleh ketidakpeduliannya, kini dikenal karena semangat komunitasnya dan komitmennya terhadap keadilan sosial. Berita lokal, yang dulunya dipenuhi dengan cerita tentang kejahatan dan keputusasaan, sekarang menampilkan kisah-kisah mengharukan tentang pahlawan sehari-hari yang membuat perbedaan di komunitas mereka. Penduduk kota, yang dulunya adalah orang asing yang saling berpapasan di jalanan yang ramai, sekarang berhenti sejenak untuk mengulurkan tangan, untuk menawarkan kata-kata yang baik, untuk terhubung satu sama lain pada tingkat manusia. Kota itu, yang dulunya merupakan tempat anonimitas, kini menjadi tempat di mana orang-orang merasa dilihat, dihargai. Saat Alex memandangi kotanya yang telah berubah, dia merasakan rasa syukur yang mendalam. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi imbalannya tak terukur. Dia telah menemukan bahwa kepuasan sejati datang bukan dari mengejar keinginan egoisnya sendiri, tetapi dari menginvestasikan hidupnya dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia telah belajar bahwa bahkan tindakan kebaikan kecil yang dimotivasi oleh cinta dan kasih sayang dapat membuat dunia berbeda. Alex, saya menyadari bahwa ayat dari Matius bukan hanya sentimen yang bagus, tetapi ajakan untuk bertindak. Ajakan untuk menjalani kehidupan yang membawa rasa dan terang bagi dunia. Saya tahu bahwa perjalanan masih jauh dari selesai, bahwa akan selalu ada tantangan untuk dihadapi, kebutuhan untuk dipenuhi, dan ketidakadilan untuk diperbaiki. Tapi, saya tidak lagi gentar dengan tugas itu. Saya telah menemukan tujuan saya, hasrat saya, panggilan saya. Saya adalah seorang penyebar garam, pembawa terang, pembawa harapan. Saya adalah anak Tuhan, dipanggil untuk membuat perbedaan di dunia, satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Dan di jantung kota yang tak pernah tidur itu, hari baru telah tiba.